Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa bisa Ibu bantu? Saya mengimbau seni itu. Ya. Silakan duduk. Iya Bu, terima kasih. Duduknya sudah nyaman? Sudah Bu, Kesininya sama siapa? sendiri aja Bu. Wah, kamu berani ya sendiri ke sini, udah malam juga kan? Iya Bu. Sebelumnya kita belum perkenalkan diri. Kamu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bu, nama saya Dea Amanda. Saya dari jurusan TAI angkatan 2023 Bu. Jadi Ibu di sini juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu Rani Sarli sebagai konselor di sini. Apakah dia sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum sih Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling adalah upaya pemberian bantuan kepada oleh konselor kepada konseli, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Jadi dia tidak perlu takut. Ibu menceritakan cerita yang dia ceritakan kepada orang lain, karena Ibu tidak akan menceritakan kepada orang lain. Ibu harap dia secara sukarela dan terbuka dalam menceritakan masalahnya. Sampai sini apakah dia paham? Paham Bu. Nah, jadi apa yang akan dia sampaikan pada hari ini? Jadi Bu, saya memiliki masalah di kelas, di mana ketika saya diminta untuk presentasi ke depan sama dosen, terus jika ada pertanyaan, saya tuh merasa gugup, kurang percaya diri dan juga gemetar Bu. Lalu, Jadi saya sebenarnya mau banget ke depan dengan berbicara secara lancar di depan dan percaya diri Bu. terus misalnya kalau di kelas tidak ada teman ataupun tidak ada dosen, apakah dia masih gugup atau tidak? Kalau misalkan tidak ada dosen, dia tetap nervous dan gugup karena banyak teman-teman yang lain, tapi tidak se-nervous dan segugup kalau ada dosennya Bu. Kalau seperti itu berarti dia tidak percaya diri untuk berbicara di depan teman-temannya ya. Iya Bu. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena setiap kali dia tampil di depan, dia merasa gugup, merasa nervous, dan merasa malu, bahkan berkeringat. Iya Bu. Nah, supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah Ibu bertanya-tanya sedikit? Iya tentu boleh Bu. Tadi kan dia bilang bahwa rasa gugup dia di dalam kelas bukan hanya sama teman-teman dia, tetapi juga sama dosen dia. Kenapa bisa begitu? Karena dia takut melakukan kesalahan Bu. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apakah dosenmu atau teman-temanmu pernah memarahimu? Tidak Bu, tidak pernah dosen saya memarahi saya, namun saya takut nanti nilai saya jelek Bu. Jadi kamu berpikir bahwa kamu melakukan kesalahan di depan kelas, dosen akan memberikan nilai yang jelek kepadamu. Ya Bu, saya merasa dosen tidak suka karena saya melakukan kesalahan Bu, sehingga saya merasa fokus jadinya Bu. Begitu ya. Mungkin kamu berpikir bahwa segala sesuatu yang dikerjakan harus sempurna. Iya Bu. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak percaya diri atau merasa nervous di kelas? Saya hanya diam Bu, terus saya merasa malu di depan, kadang gemetar dan juga keringat dingin Bu. Jadi apa tujuan kamu melakukan konseling ini? Jadi saya ingin bisa berbicara di depan banyak orang Bu. Saya ingin menghilangkan rasa nervous, gugup, gemetar, keringat dingin, dan saya ingin percaya diri. Setidaknya saya bisa aktif di dalam diskusi kelompok nantinya Bu. Ya, tujuan
maju di depan kelas dan berbicara di depan dosen dan teman-temannya. Iya Bu. Bagaimana dengan nilai kamu? Apakah nilai kamu bagus? Rata-rata dari nilai saya yang semester kemarin rata-rata di atas KKM Bu. Wah, berarti itu sesuatu hal yang membahagiakan dan membanggakan untuk kamu. Iya Bu, tapi saya merasa sedih juga Bu. Lah, katanya tadi kamu merasa senang. Kenapa sekarang kamu merasa sedih? Karena saya merasa iri terhadap teman-teman yang bisa percaya diri untuk berbicara ke depan. Terus saya juga merasa jengkel terhadap diri saya karena untuk berbicara ke depan saya tidak bisa gitu Bu. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32, kita tidak boleh beriri hati kepada orang lain. Ya Bu, itulah yang saya takutkan Bu. Saya takut jika saya selalu iri, nanti Allah kepada saya. Nah di sini saya bingung bagaimana cara saya agar tidak iri hati dan juga bagaimana cara saya untuk percaya diri untuk berbicara ke depan Bu. Kamu bingung, kenapa kiranya kamu merasa bingung? Apa itu adalah hal yang kamu kan itu adalah hal yang kamu inginkan? Iya Bu, saya juga tidak takut dianggap bodoh oleh teman-teman saya karena untuk berbicara ke depan saya tidak bisa. Jadi kamu takut diremehkan oleh teman-temanmu. Iya betul sekali Bu. Jadi setelah apa yang telah kamu sampaikan tadi, baiknya jika kita simpulkan terlebih dahulu agar hasil dari pembicaraan semakin jelas. Yang pertama, kamu punya tekad untuk ingin tidak merasa nervous dan gugup berbicara di depan kelas. Yang kedua, kamu ingin berlatih dengan teman-temanmu yang bisa berbicara di depan kelas tanpa merasa nervous. Yang ketiga, kamu merasa takut akan diremehkan oleh teman-temanmu di kelas. Ya Bu, tapi sebenarnya saya kalau sebenarnya saya ingin diajarkan oleh teman saya Bu. Menurut Ibu bagaimana pendapat? Kalau menurut kamu itu bisa membantu, Ibu bisa membantu mendukungmu dan jangan ragu lakukan saja. Tapi ingat kalau untuk menerima bantuan dari teman-temanmu, kamu siap untuk mendengar ocehan teman-temanmu. Tapi kalau misalkan saya tidak menerima bantuan mereka, bagaimana Bu? Tapi menurut Ibu, jika kamu menerima teman-temanmu, bantuan dari temanmu, kamu akan memudahkan beradaptasi dengan temanmu tersebut. Oh iya Bu. Wah, ternyata waktu kita sudah hampir habis. Ya Bu. Jadi selama 2 jam ini bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan sekarang? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa lega karena saya bisa melepaskan hal-hal yang ganjal di hati saya menjadi permasalahan saya ini Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu apa yang kamu pikirkan setelah pertemuan ini? Yang akan saya lakukan Bu, saya akan menerima tawaran untuk latihan bersama teman saya ketika ini tampil presentasi nantinya Bu. Bagus ya. Jadi apa kira-kira rencana kamu sementara sebagai penanganan untuk tindakan selanjutnya? Yang saya lakukan Bu, yang pertama saya akan mengikuti atau menerima tawaran teman saya untuk latihan sebelum tampil presentasi atau diskusi. Yang kedua, saya tidak akan iri terhadap kelebihan yang mereka miliki. Saya juga akan mengembangkan kemampuan saya tersebut. Kita sudah banyak berbicara. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya dan juga kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini Bu. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang ingin
bicarakan. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali. Ayo lakukan jika menurutmu itu lebih baik. Iya Bu, pasti Bu. Dan jangan sungkan jika kamu ada yang ingin dibicarakan. Iya Bu. Nah, bagaimana jika kalau kita tutup pembicaraan ini dan mengucapkan terima kasih atas ketersediaan datang ke sini. Ya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kembali karena sudah membantu mengatasi masalah saya Bu. Banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Saya pamit pulang dulu ya Bu. Ya, hati-hati di jalan ya dia. Iya, makasih.